Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai organ pernapasan dan organ pencernaan pada serangga. Pernapasan pada serangga tentunya berbeda dengan kelompok hewan lain. Pernapasan pada serangga dikenal dengan istilah sistem trakea. Contoh serangganya yaitu misalnya seperti belalang. Belalang merupakan salah satu dari serangga yang bernapas dengan trakea. Berikut organ-organ pernapasan yang ada pada belalang. Nah, yang pertama ada organ pernapasan pada serangga. Organ pernapasan pada serangga ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada spiracle atau stigma. Spiracle atau stigma adalah tempat keluar masuknya udara dari dalam maupun dari luar tubuh serangga. Spiracle ini terdiri dari 10 pasang, di mana 2 pasang berada di bagian dada dan 8 pasang berada di bagian perut. Pada spiracle ini terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, yang kedua ada trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh yang berada dalam tubuh belalang, yang berbentuk seperti tabung atau pipa-pipa panjang dengan cabang yang banyak. Trakea ini berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dari luar ke seluruh tubuh, dan juga sebagai saluran untuk mengalirkan karbon dioksida keluar tubuh. Nah, yang ketiga ada tracheolus. Tracheolus adalah cabang-cabang trakea yang bentuknya kompleks dan tipis, strukturnya halus dan terdapat cairan, serta terhubung langsung pada sel-sel tubuh agar difusi atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dapat terjadi dengan mudah, sehingga kebutuhan oksigen bagi sel-sel terpenuhi. Yang terakhir yaitu ada kantong udara. Kantong udara ini berbentuk seperti balon dan berfungsi untuk menjaga persediaan udara atau sebagai tempat menyimpan cadangan udara. Ketika serangga bernafas, maka tubuhnya akan mengembang dan mengempis. Hal tersebut terjadi karena kontraksi otot pada tubuh serangga ketika bernafas. Lalu, bagaimana sih mekanisme pernafasan pada serangga? Mekanisme pernafasan pada serangga diawali dengan udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang spirakel atau stigma. Saat inilah tubuh serangga akan mengembang. Selain itu, udara juga disaring oleh bulu-bulu halus yang ada di stigma tersebut. Udara mengalir masuk ke dalam tubuh dan diatur oleh otot kecil yang mengatur kerja katup spirakel. Ketika otot valve atau katup berkontraksi, spirakel tertutup, dan saat otot berelaksasi, spirakel terbuka. Setelah udara masuk ke dalam tubuh, udara lalu dimasukkan ke dalam saluran trakea yang kemudian bergabung lagi dan membentuk saluran yang lebih halus yang disebut tracheolus. Seperti pada manusia yang memiliki alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tracheolus juga memiliki fungsi yang sama. Akan tetapi, oksigen pada serangga dialirkan langsung pada sel tanpa bantuan sistem transportasi atau dengan bantuan sel darah merah. Oksigen dalam tabung trakea akan dilarutkan di dalam cairan, kemudian akan berdifusi masuk ke dalam sitoplasma sel. Pada saat yang sama, setelah oksigen berdifusi ke dalam sel, karbon dioksida sebagai sisa respirasi akan berdifusi dari dalam sel masuk ke saluran trakea dan kemudian akan dilepaskan keluar tubuh melalui lubang spirakel. Nah, saat itulah tubuh serangga mengempis. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada serangga atau invertebrata. Nah, sistem pencernaan pada serangga ini dibedakan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu ada
pencernaan atas atau depan yang biasa disebut stomodeum. Nah, di sini itu terdiri dari rongga mulut, taring, kerongkongan atau esofagus, tembolok, dan lambung depan atau proventriculus. Nah, untuk tembolok sendiri di sini berfungsi untuk menyimpan makanan dan menunggu antrian untuk masuk ke lambung. Yang kedua, ada pencernaan tengah atau mesenteron yang terdiri dari gastrik, caecum, serta ventriculus atau lambung. Dan yang ketiga ada pencernaan bawah atau belakang yang biasa disebut proctodeum. Nah, di sini itu terdiri dari pylorus, ileum atau usus penyerap, rectum, dan cloaca atau anus. Nah, selanjutnya adalah proses pencernaan pada serangga. Jadi, proses pencernaan pada serangga itu termasuk pencernaan sempurna karena melalui tahap atau proses yang panjang, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Berikut ini merupakan proses pencernaan pada serangga, yaitu pada hewan belalang. Makanan akan masuk melalui mulut. Pada mulut, makanan akan dikunyah. Setelah makanan dikunyah, makanan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus ini fungsinya adalah untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam tembolok. Tembolok fungsinya adalah untuk menyimpan makanan sementara. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Disinilah makanan akan dilumat dan dihancurkan. Setelah makanan hancur, makanan akan masuk ke bagian lambung. Nah, pada bagian lambung, makanan akan dicerna oleh enzim. Setelah melalui lambung, makanan akan masuk ke usus. Di usus, makanan akan diserap. Kemudian, sisa-sisa makanannya akan masuk ke anus dan dibuang atau dikeluarkan berupa feses.